Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua dimanapun kalian berada, khususnya sahabat-sahabat di UNES ya. Kembali lagi bersama kita di podcast Pergerakan bersama saya Muhammad Fibrian Sabahri dari jurusan Teknik Kimia angkatan 2017. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Universitas Negeri Semarang. Nah, kita mau tanya nih, kira-kira apa sih Universitas Negeri Semarang itu, ada berapa fakultasnya, kemudian ada apa aja di dalam fakultas-fakultas tersebut, ada fasilitas apa saja, kemudian apa sih keunikan di tiap fakultas itu sendiri. Nah, untuk saat ini, kesempatan kali ini kita akan melakukan interview atau wawancara tentang fakultas-fakultas yang ada di UNES. Ya. Khususnya pada kesempatan kali ini adalah Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Oke, langsung saja ya. Bersama ini ada narasumber kita. Di sini sudah ada 4 orang. Mungkin perkenalan dulu ya, Mas-mas dan Mbak-mbaknya. Silakan. Dikenal ya? Oke. Mungkin dari sebelah sana dulu ya. Bebas. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Maria Ulfa, biasa dipanggil Ulfa. Di sini saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, prodinya Gizi di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, angkatan 2019. Oke, next. Oke, perkenalkan, nama saya Purwatu Aini Miskia, biasa dipanggil Aini, dari jurusan PG PAUD, angkatan 2019. Asalnya dari Pati. Oke, perkenalkan, nama saya Diorama Bintang Taruna, dari jurusan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, angkatan 2019, aslinya dari Semarang. Oke, saya ya. Oke. Perkenalkan, saya Muhammad Ainun aja, ya bisa dipanggil Ainun. Saya dari jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Ya, tentunya Universitas Negeri Semarang ya. Iya, pastinya. Iya. Oke. Mungkin tadi udah perkenalan ya. Ini ada Mas Ainun, kemudian Mas Bintang, Mbak Aini, dan Mbak Ulfa. Mbak Ulfa apa Mbak Maria dipanggilnya? Mbak Ulfa aja. Oke, ini ada Mas Ainun dari jurusan apa sih ini? Psikologi, FIP ya, Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian ada Mas Bintang dari Fakultas Teknik. Kemudian ada Mbak Aini dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian ada Mbak Ulfa dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mau tanya dulu, kira-kira kabarnya sehat nggak nih? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat semua ya? Oke. Jaga jarak ya harusnya. Harusnya jaga jarak. Tapi kita vaksin semua ya? Udah ya? Kita taat pemerintah. Oke. Next ya? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Nah, kemudian sekarang lagi sibuk apa sih? Kan sekarang lagi masa-masa seperti ini, work from home dan lain sebagainya, itu kira-kira sibukannya apa aja gitu? Dari Mas Ainun dulu. Oke. Kalau sibuk ya, sekarang kan kebetulan kalau untuk kampus sendiri, agenda kampus sendiri itu kan sedang masa-masa pasca ujian akhir semester. Dan kemarin sudah yudisium juga, ya sudah keluar nilai dan lain-lain. Dan sekarang masih istilahnya untuk kegiatan kampus sendiri masih libur. Jadi kegiatan kampus masih kosong. Iya, jadi kita lebih banyak fokus di kegiatan-kegiatan organisasi seperti itu. Iya. Berarti untuk akademik masih belum ada kegiatan ya? Iya, sekarang masih belum ada kegiatan. Masih belum ada kegiatan. Oke. Untuk Mas Bintang kira-kira kesibukannya apa? Sama sih sama saya. Sama. Tapi kesibukan saya mungkin ya tidur sambil kerja, terus juga disambil organisasi. Untuk Mbak ini? Kalau saya sendiri saat ini tinggal di asrama, mengikuti kegiatan asrama, sama lagi jadi ngurusin organisasi juga. Oke. Mbak Ulfa terakhir? Kalau akademis nggak usah ditanya ya, sama semua. Sama semua.
Ya, kalau aku sekarang sih ya ini paling organisasi sama tinggal di pesantren juga, jadi apa ya fokus ngaji. Berarti ini intinya masih pada kesibukan di luar akademi kampus ya. Untuk akademi kampus masih libur ya. Untuk masuknya kapan? Masuk lagi? Kapan ya? Sering lupa. Iya. Ya udah. Gak apa-apa. Oke, untuk selanjutnya ini kan masih libur ya. Terus mau tanya-tanya, kira-kira gimana sih rasanya kuliah di UNES gitu, khususnya di masing-masing fakultas dari teman-teman sendiri gitu. Ini kan ada perwakilan dari FT, ada perwakilan dari FIP, dan ada perwakilan dari FIK. Nah itu kira-kira gimana sih rasanya kuliah di masing-masing fakultas tersebut, keunikannya atau mungkin keenakannya atau apa yang nggak dipunyai oleh fakultas lain dan lain sebagainya. Silakan dari Mas Bintang dulu. Kalau FT. dari saya sendiri ya, saya kuliah di FT Fakultas Teknik itu merasakan offline itu cuman berapa semester ya? Satu semester 2 minggu. Setelah itu pandemi. Langsung dikebut pandemi ya. Iya. Jadi selama offline yang saya rasakan di Fakultas Teknik itu ya untuk apa sih? Kalau di ruang kelas ya sumuk, kipasnya mati. Terus apa lagi ya? Tapi Fakultas Teknik asri sih, banyak tumbuh-tumbuhan gitu. Tapi banyak nyamuknya juga. Banyak nyamuknya juga. Berarti rindang gitu ya. Rindang. Oke. Kemudian untuk FIP? Rasanya kuliah di FIP mantap. Udah itu aja. Apa ya seru sih, maksudnya kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan itu rasanya aku senang karena ketemu dengan teman-teman lain yang sama-sama kita punya tujuan untuk jadi pendidik gitu, bisa tukar-tukar sama mereka gitu. Dan pas kuliah itu aku menemukan sesuatu yang nggak aku temukan ketika masa SMA gitu. Apa itu yang ditemukan? Ada deh bawahnya. Ada. Oh iya. Oke. Untuk terakhir FIK gimana rasanya kuliah di FIK? FIK ya. FIK itu tuh gimana ya? Soalnya kalau di FIK sendiri, kalau aku kan di kesehatan. Sedangkan maksudnya kadang olahraga apa? Itu kan fakultas ilmu keolahragaan, harusnya mungkin kebanyakan dari olahraga. Mungkin harusnya kan kalau kesehatan itu bikin fakultas sendiri ya. Itu Kedokteran. Jadi Kita doain UNES bikin fakultas sendiri ya. Iya. Kesehatan. cuma agak aneh gitu. Cuman kalau aku menatap ke yang olahraga aja, olahraga ya apa ya, banyak mahasiswanya pasti lebih fokus ke olahraga. Terus mahasiswanya tuh kalau yang aku lihat jarang suka organisasi nggak sih, tapi ya gitu-gitulah. Terus kalau kampusnya sendiri pasti paling banyak lapangannya. Ya entah itu ada lapangan tenis, lapangan sepak bola, basket, itu kan pasti paling banyak di FIK. Iya. Jadi agak panas. Agak panas karena banyak lapangan. Iya. Oke. Itu untuk rasanya kuliah di masing-masing fakultas. Sekarang mau tanya nih, kalau tiap fakultas ini kan ada FT, FIK sama FIP. Nah, itu tuh ada berapa jurusan sih, atau bahkan mungkin berapa program studi yang ada di fakultas tersebut gitu. Mungkin barangkali ada sahabat-sahabat semua di sini yang pengen tahu lebih dalam gitu. Misalkan ada yang masuk ke Fakultas Ilmu Pendidikan tapi belum tahu dia misalkan masuknya psikologi, kemudian belum tahu apa aja sih program studi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan selain di psikologi itu sendiri dan lain sebagainya. Mungkin dimulai dari mana ya? FIK dulu mungkin. FIK dulu. Silakan. Apa ya? Hafal enggak ini? Kalau di FIK prodinya aja. Di FIK tuh ada PJKR, terus ada PKO, PJSD, terus IKOR. Bentar, itu apa aja itu? PJKR itu? PJKR Pendidikan Jasmani, olahraga. Kesehatan, Rekreasi. Kalau rekreasi ya? Kesehatan dan rekreasi kayaknya. Oke, kemudian Iya rekreasi ya.
Kemudian Terus PJSD itu kan yang khusus nantinya buat pendidik olahraga yang anak SD. Iya iya. SD. Terus ada lagi PKO itu Kepelatihan olahraga. Kemudian ada IKOR Oh. itu yang murni, jadi olahraga murni gitu. Gitunya. Kalau Iya. yang kayak PJSD, PKO dan yang itu kan pendidikan. pendidikan. Kemudian Terus kesehatan kesehatan. sama gizi. Berarti ada 6 program studi ya yang Iya. ada di FIKA ya. Oke, berarti ada 4 program studi keolahragaan dan 2 program studi kesehatan. Oke, jadi untuk saat ini UNES masih memasukkan jurusan kesehatan di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nantinya kayaknya ada mau kedokteran. Nantinya mau ada fakultas kedokteran. Amin ya, kita doain. Doakan aja. Isu-isunya gitu. Oke. Kemudian untuk FIP FIP ada 6. ada 6. Apa aja? Satu. TP, TP Teknologi Teknologi Pendidikan. Pendidikan. Bagi PAUD, PG PAUD, Psikologi, Psikologi, BK, BK, PLS sama PGSD. PLS sama PGSD. PLS itu apa ya? Pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah. Berarti ngajar-ngajar di luar sekolah. Iya, 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 iya. Kursus gitu mungkin ya. iya. Hanya pendidikan yang sifatnya non formal. Non formal. Formal. Kemudian terakhir FT Kalau dari FT ada berapa ya? 5 jurusan ya. 5 jurusan. Teknik kimia, Di kimia, teknik elektro, teknik elektro, PKK, PKK, teknik mesin, Teknik mesin. teknik sipil. teknik sipil. Kalau prodinya mungkin ada banyak 14. 14. Iya, iya. Saya juga sama anak FT. 14 prodi. Kalau dari jurusan saya sendiri teknik mesin prodinya ada 3. Pertama pendidikan teknik mesin, Iya. kedua teknik mesin murni, yang ketiga PTO. PTO, pendidikan teknik otomotif. otomotif. Oke. Oke. Mungkin itu sedikit gambaran ya buat sahabat-sahabat semua. Ini ada gambaran program studi yang ada di masing-masing fakultas, khususnya di Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke. Next, mungkin mau tanya juga ya. Ini kan tadi udah ngobrol-ngobrol masalah kampus ya, masalah kampus. Kemudian tadi saya tanya tentang kesibukan, itu kan pada jawabnya untuk akademik masih kosong karena libur kan setelah UAS. Nah, tadi ada apa yang jawab ikut organisasi atau sibuk di organisasi gitu. Nah, kira-kira organisasinya apa aja sih yang diikutin? Gitu. Mungkin dari Mas Ainu dulu, dari yang kedua. Oke. Nah, kalau organisasi ya, kalau dulu mungkin sedikit dulu ketika waktu maba saya sempat mengikuti banyak sekali organisasi. Nah ini mungkin bisa jadi contoh juga mungkin bagi teman-teman maba kan, karena ini kan ada maba kan, mungkin anak maba silahkan boleh mengeksplor seluruh mungkin kegiatan-kegiatan kampus ya, karena mumpung masih sebagai masih menjadi mahasiswa. Jadi kalau misal sudah bukan mahasiswa lagi kan susah kan. Iya. Ini silakan ekspor seluruh organisasi. Nah, tapi tentunya tetap teman-teman ataupun sahabat-sahabat ini harus selektif juga dalam hal memilih organisasi. Iya. Nah, kalau dulu saya sempat ngikut ikut skuter atau psikologi teater. Psikologi teater. Iya dulu. Terus kemudian sempat ngikut marching band UNES juga. Nah, iya. Bagian apa itu? Bagian gotong-gotong alat itu. Gak. Apa? Mayoret ya? Gak, itu bagian senar drum. Senar drum, oke. Kemudian Nah, terus kemudian selain di bagian soft skill itu kan maksudnya kan soft skill yang istilahnya hobi ya. Iya. Nah, kemudian saya juga ngikutin organisasi intrakampus juga dulu. Waktu semester 2 itu mengikuti BEM Fakultas Ilmu Pendidikan. BEM Fakultas Ilmu Iya, Pendidikan. BEM Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sana ya alhamdulillah kita belajar juga tentang bagaimana sih mengurus suatu organisasi di lingkup kampus, di lingkup intra, bagaimana mengurusi mahasiswa, kemudian hubungan terkait mahasiswa dan birokrasi. Karena kebetulan waktu itu saya berada di HIE atau hubungan internal eksternal. Oh iya. Ya. Nah kemudian mungkin setelah intra jangan lupa juga kalau
organisasi di kampus itu kan ada 2 tipe ya Mas ya. Ada apa aja? organisasi intra sama organisasi ekstra. Intra sama ekstra. Iya. Bedanya apa tuh? Beda, kalau intra itu kan di bawah naungan birokrasi kampus. Kayak apa? BEM, TPM, kemudian Hima, ya. Lalu ada UKM, itu kan juga di bawah birokrasi kampus. Nah, kemudian kalau yang tadi ekstra kampus itu apa ya? di luar birokrasi kampus tentunya. Jadi kita tidak terikat dengan kampus. Kalau ekstra sendiri saya ikut dan fokus di salah satu ekstra yang luar biasa, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pergerakan Mahasiswa Islam Iya. Indonesia. Keren. Apa itu mengenai PMI? Mungkin kita bisa tanya lebih lanjut. Oke. Kita next dulu. Siap. Untuk Mas Bintang, organisasinya apa aja? Kalau saya sih nggak kayak Mas Ainun ya, Nggak kayak Mas Ainun. banyak ngikutin Banyak ya? organisasi apalah itu. Hah? Kalau saya sendiri waktu mahasiswa baru sih kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Apa itu? Kuliah Kuliah pulang. Iya, iya. Jadi dulu itu sempet daftar remo Mas. Sempet daftar remo. Daftar doang kan? Daftar doang terus nggak aktif lagi. Iya, iya. Remo itu apa? Rebana modern. Rebana modern. Oh, iya. Terus- Tapi daftar aja. Daftar doang. Daftar doang. Daftar doang terus Terus? nggak tahu kemana. Nggak tahu. Tapi di grup masih ada remo. Masih masuk grup. Masih masuk grup remo angkatan Iya, iya. 2019. Terus sama saya Mas, sama Mas Ainun yang ekstra saya ikut organisasi luar biasa yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sampai saat ini. Wah, pada ikut PMI ini. Penasaran saya apa ini PMI. Oke, next untuk Mbak ini. Kalau saya waktu maba hanya mengikuti satu organisasi intra, Iya. itu keilmiahan tingkat fakultas. Keilmiahan di fakultas. Iya. Apa itu? GS2. GS2. Iya, Green Jadi Scientist Society. Green Scientific Society. Iya. Bagian keilmiahan tingkat fakultas ya. Oke. Kemudian Sama ini semester 4 ini ikut BMKM sama ikut PMI juga. iya iya. Mantap. BMKM berarti tingkat universitas ya? Iya. Iya, iya. Mantap. Oke, next terakhir untuk Mbak Ulfa. Apa ya? Kalau aku kebetulan dari semester 1 sampai 6 ikut pramuka. Pramuka. Kalau di fakultas itu kan namanya Puslatih. Gugus latih. Itu kan organisasi intra, kebetulan juga namanya jadi sekretaris. Sekretaris gugus latih. Sekarang terus Kemudian untuk ekstra ikut PAKPT. PAKPT apa Oh, itu? ikut PNU. Oh, Ibnu PPNU. Iya. Itu ekstra ikutnya. Itu ekstra. Ya, kemudian ekstra kampus sama ini kan sama juga ikut pergerakan mahasiswa Islam. Pergerakan mahasiswa Islam. Yang sangat wow, mantap ya. Sangat mantap. Iya. Oke. Sip. Kalau dari tadi yang saya dapat ya, ini sahabat-sahabat semua ya. Jadi teman-teman semua di sini itu banyak ya ikut organisasi. Jadi selain kesibukan di kuliah, tugas-tugas, kelompokan dan lain sebagainya, ada juga kesibukan di luar akademik kuliah, yaitu organisasi. Seperti tadi yang udah dijelaskan oleh Mas Ainun, organisasi di kampus itu ada terbagi menjadi 2 macam ya, ada yang internal dan ada eksternal. Seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kalau tadi yang dari yang saya dapat itu mas-mas dan mbak-mbak ini ikut, ada yang ikut intra, ada yang ikut ekstra gitu. Tapi kesamaannya itu semuanya ikut PMII. Apa itu PMII? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, kira-kira apa sih PMII? Nah, kita mungkin bisa tanya lebih jauh sama yang ikut PMII ini. Mungkin bisa tanya ke siapa dulu ya? Dari Mbak Aini dulu deh. Tadi kayaknya tengah-tengah nggak bernama-nama ya. Ya, mungkin pertama dari Mbak Aini dulu ya tentang PMII. Apa sih menurut Mbak Aini nih PMII itu apa? PMI menurut saya apa ya? Jadi tuh dulu tuh awalnya tuh nggak kenal PMI ya kan? Iya. Awalnya nggak kenal gitu kan? Ya. Nah, aku dikenalin sama kakak tingkatnya aku. Mm-hmm. Aku tuh nggak tahu PMI itu apa sih kayak gitu kan? Namanya maba kan?
ikut pergerakan-pergerakan kayak gitu kan masih selektif gitu kan, Masih dan selektif. selektif gitu kan, Benar. karena kan namanya kuliah kan apa ya, banyaklah ada semua gitu dari berbagai macam asal-asal gitu kan, Iya, jadi iya, agak selektif gitu. Terus dikasih saran sama kak tingkat, ikutlah ini gitu. Ternyata setelah aku masuk ya cocok gitu, kayak gitu. Ternyata wadah organisasi ekstra yang menaungi mahasiswa ahli sunnah wal jamaah. Dan apa ya, yang aku tahu tuh mantap banget lah PMI gitu. Mantap banget. Ya, Iya. solidnya tuh luar biasa, masya Allah. Solidnya luar biasa. Wah, mantap banget. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Itu PMI menurut Mbak Aini ya. Mungkin kita tanya lebih detailnya aja kepada Mas Ainun. Soalnya dari tadi saya perhatiin tuh kayaknya Mas Ainun yang paling paham mengenai PMI ini. Pas PMI ini sebenarnya apa gitu kan. Nah, Hugo, Mas Ainun langsung. Gimana ini ya? Apa itu? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oke. Gimana? PMII ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Wah, jadi namanya aja kan udah wow ya kan. Kita sebuah organisasi gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, bukan hanya kaleng-kaleng. kumpul-kumpul aja, Iya. bukan hanya apa istilahnya asal ngumpul, asal ngobrol kayak gitu enggak. Tapi di PMI ini kan kita punya visi dan misi, kemudian punya tujuan dari PMI, tujuan organisasi juga, yang mana tentunya tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Aini bahwa PMII memang berlandaskan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kalau PMII menurut saya sendiri, PMII itu adalah tempat belajar bagi saya. Tempat belajar ya. Tempat belajar. Karena kalau saya berkaca dari pengalaman saya, bahwa saya sendiri kan ini yang berasal dari PMI Rayon Garuda. PMI Rayon Garuda. Rayon Garuda. Apalagi itu rayon itu apalagi? Iya, ini jadi kalau bicara soal PMI itu kan ada tingkatan Mas. Ada tingkatan. Ada tingkatan. Pasti. Yang pertama dari pengurus besar dulu. Pengurus besar. Berarti tingkat pusat, tingkat nasional ya. Iya benar, tingkat nasional. Oke, kemudian Kemudian setelah itu ada pengurus koordinator cabang. pengurus koordinator cabang. Ya, itu tingkat wilayah Tingkat atau wilayah. ya kalau di sini kan berarti Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Iya, iya. Ya. Lalu setelah itu di bawahnya lagi ada tingkat cabang. Tingkat cabang. Ya, berarti tingkat kota. Kota, kabupaten ya. Iya. Ya. Kemudian? Setelah itu masuk ke kampus, di situ ada komisariat. Komisariat. Ya, komisariat itu berarti yang satu lingkup kampus. Oke, oke. Yang Oke. mulai satu lingkup kampus. Iya. Nah, kemudian yang paling bawah itu ada rayon. Ada rayon. Ya. Rayon sendiri merupakan lingkup PMII karena kita organisasi yang sifatnya ada bertingkat-tingkat gitu kan. Bertingkat-tingkat, ya. Nah, ini tingkat yang paling bawah, kita yang paling terjun langsung ke mahasiswa. Terjun langsung ke Mahasiswa. mahasiswa. Ya. Iya. Jadi mahasiswa langsung ketika baru bergabung dengan PMII pasti langsung masuk ke rayon. Nah, Iya, iya. kebetulan kita berasal dari Rayon Garuda. Rayon Garuda. Ya, Rayon Garuda itu di sini masih menaungi 3 fakultas. 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan, Fakultas Keolahragaan, dan Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Iya. 3 fakultas itu semua masuk ke rayon Rayon Garuda. Sekarang masih Rayon Garuda. Oke. Oke. Ya, kemudian ke depannya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kalau menurut pengalaman saya, kenapa kok saya mengatakan bahwa tempat belajar itu di PMII, karena Iya. di sini kita bisa menemukan berbagai macam bidang, berbagai macam orang, berbagai macam orang yang bisa menjadi teladan kita buat belajar, kayak gitu. Banyak tokoh-tokoh hebat di dalam PMI. Tokoh hebat, Iya. benar sekali. Bahkan kalau mungkin kalau kita pengen belajar suatu hal, misal nih kita suka terkait keilmiahan, itu di PMI sendiri kan sudah menyediakan forum ataupun kelompok yang istilahnya membahas soal keilmiahan. Kemudian misal kita suka terhadap olahraga, ya PMI sendiri kan juga ada olahraga. Kemudian misal kita suka terhadap yang kemarin baru itu
e-sport. E-sport. Nah, Oh, sekarang iya, iya. udah ya. Nah, e-sport itu udah Sangat mulai update ya. bagus. Jadi apa ya, PMI itu memang benar-benar mewadahi gitu. Mewadahi hobi dari setiap mahasiswa, keinginan dari setiap mahasiswa. Benar-benar soft skill dari mahasiswa itu benar-benar diasah gitu. Diasah. Ya, selain daripada itu kita juga diasah soal nalar kritis. Nalar kritis Dalam hal bidang sesuai bidang kita ya. Kalau Iya. misal saya dari pendidikan tentunya banyak mengkritisi soal hal-hal yang berbau dengan pendidikan, semisal tentang kurikulum, kemudian tentang pendidikan pada era masa kini itu seperti apa gitu. Nah, kemudian karena ini konteksnya Raun Garuda itu kan berarti ada 3 bidang. Ada bidang pendidikan, kemudian ada bidang teknologi, kemudian ada bidang keolahragaan atau kesehatan. Iya. Nah, di situ jadi dari 3 bidang ini kita kolaborasi menjadi suatu sudut pandang yang berbeda-beda. Iya. Jadi kenapa kok akhirnya saya simpulkan bahwa PMI menurut saya adalah tempat belajar seperti itu. Iya. Nah, belum lagi kalau misal ini baru tingkat rayon. Belum lagi kalau misal sudah naik lagi ke tingkat komisariat. Komisariat itu kan sudah sudut pandangnya berbeda-beda lagi. Semakin luas lagi. Semakin luas lagi. Iya. Itu Mas. Jadi kalau dari yang saya tangkap ya dari Mas Ainun tadi penjelasannya, PMI itu sebuah organisasi yang bisa menjadi tempat belajar ya, dan bisa menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakat kita seperti itu. Jadi hampir semua bidang minat dan bidang bakat yang kita sukai atau kita mau tekuni itu ada di PMI seperti itu. Kini seperti itu ya, gambaran umumnya. Oke. Kemudian tadi ada tentang rayon dan ada komisariat. Tadi juga sudah dijelaskan tentang jenjang-jenjang dari PMI itu sendiri, dari mulai PB pengurus besar sampai rayon. Nah, kemudian untuk kegiatan. Nah, ini yang konkret ya. Artinya sebagai pengurus rayon tadi juga sudah dijelaskan kan yang berkontak atau yang bersinggungan langsung dengan mahasiswa. Nah, itu kira-kira apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kemudian apa saja program-program yang dicanangkan untuk bisa mewadahi tadi minat dan bakat mahasiswa itu sendiri. Nah, kira-kira kegiatannya apa aja, kemudian apa sih yang bikin keunggulan itu yang bikin program itu lebih unggul daripada program lain, mungkin seperti itu. Dari mana dulu nih? Mas Ainun lagi atau yang lain mau jawab? Monggo kalau Ini kayaknya kalau masalah PMI Mas Ainun yang paling over. Aduh, over ya. Oke. Monggo Mas Ainun bisa jelaskan. Bisa sedikit memperjelas ya kalau yang bikin unggul di PMI kegiatan konkretnya ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa di PMI itu ada suatu kegiatan yang karena kita udah pergerakan ya, kita banyak sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat diskusi. Diskusi untuk mengasah pola pikir nalar kritis mahasiswa ya. Iya. Sebagai mahasiswa kita harus kritis ya. Iya. Harus wajib ya. Iya. Nah, kemudian diskusi ini kan ada macam-macam ya, banyak ya. Mulai dari diskusi korps. Korps itu berarti per fakultas. Diskusi fakultatif bahas soal bidang fakultasnya masing-masing. Berarti ada 3 fakultas, 3 korps ya? Iya, 3 korps yang di Raun Garuda sendiri. Kemudian ada diskusi yang sifatnya umum. Ini diskusi rayon, jadi atau bisa disebut diskusi rayon. Diskusi rayon. Lingkupnya langsung satu rayon. Jadi nanti bahasanya ya bahasan yang istilahnya umum. Kemudian bisa diberikan sudut pandang dari berbagai bidang itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian ada diskusi yang lebih tinggi lagi, diskusi di tingkat komisariat. Di tingkat komisariat ya itu berarti sudut pandangnya sudah lebih luas lagi. Sudah luas lagi ya. Nah itu masih dalam konteks diskusi. Nah kemudian kegiatan selanjutnya kita ada kegiatan yang bersifat menyalurkan hobi ya. Menyalurkan hobi yang mana di sini terwadahi oleh kelompok-kelompok
ada kelompok olahraga, Ya. ada kelompok apa tadi yang terkait keilmiahan, kemudian ada keilmiahan. dan ada yang lain-lain juga. Nah ini melalui kegiatan perkelompok ini tentunya juga termasuk kegiatan yang ada di PMI juga yang membuat kita lebih unggul gitu loh. Karena dari diskusi dari perkumpulan kelompok-kelompok ini kan punya kegiatan masing-masing yang mana yang memadai mahasiswa juga. Jadi lebih sering berinteraksi, lebih sering ada komunikasi, dan bisa saling kenal, bisa lebih dekat lagi. Iya benar sekali. Tadi diskusi yang pertama, kemudian ada minat, minat dan bakat, kemudian apa lagi? Ya, oke. Kemudian kalau di PMI ini kan selain organisasi pergerakan, kita juga organisasi pengkaderan istilahnya ya. Pengkaderan. Nah ini di PMI karena kita memiliki tujuan untuk mengasah ataupun mewadahi sahabat-sahabat mahasiswa yang berada di haluan Ahlussunnah wal Jamaah, yang memiliki paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di sini kita juga melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang seperti yasinan, tahlilan, kemudian ada maulidan. Ini kan juga termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang tentunya mungkin bagi maba, terutama kalau di UNES ini kan kalau bisa dibilang kan ranknya menengah ke bawah gitu kan. Biasanya anak-anak mahasiswa dari kampung-kampung kayak gitu. Saya sendiri juga dari kampung kan ya gitu. Nah di kampung-kampung itu kan masih sering ada kegiatan kayak yasinan, tahlilan kayak gitu. Jadi seakan-akan kalau misal kita ngikut PMI kita nguri-nguri lagi gitu loh. Kita bisa ngikut kembali. Wah, ternyata di sini juga ada tahlilan, yasinan kayak gitu loh. Ternyata di sini juga ada marhabanan. Jadi rasanya itu meskipun kita di rantau, kampus di kota gitu. Di kota, tapi nuansa keagamaan di kampung itu masih terasa. PMI ada program keagamaan. Jadi awal tadi ada diskusi, kemudian ada program minat dan bakat, kemudian ada program keagamaan. Kira-kira apa lagi program-program? Kalau untuk mungkin untuk kaderisasi mungkin kita ada kegiatan pengkaderan. Kegiatan pengkaderan yang mana kalau di PMI sendiri ada mapaba, masa penerimaan anggota baru. Kemudian ada PKD, PKL, dan juga nanti PKN. Jadi jenjang kaderisasi itu banyak juga ya. Iya. Karena PMI sendiri kan status keanggotaan PMI itu kan selamanya. Jadi kita kalaupun kita sudah lulus, misalnya sudah lulus sebagai mahasiswa, ya kita tetap PMI. Tetap sebagai anggota PMI. Anggota PMI. Cuman nanti ada wadah tersendiri. Ada wadah tersendiri namanya IKA ataupun ikatan alumni PMI. IKA PMI. Banyak banget ya kegiatan ya Mas tadi. Ini dari yang dijelasin Mas Ainun itu sudah mungkin cukup jelas sekali ya tadi kegiatan awal tadi ada diskusi, kemudian ada pengembangan minat dan bakat yang itu berdasarkan minat gitu ya. Ada mungkin minat keilmiahan atau mungkin minat olahraga gitu. Atau mungkin minat kewirausahaan misalkan. Nah, kayak olahraga juga kan nanti ada bagian lagi, misalkan ada yang senang badminton, senang futsal, senang sepak bola dan lain sebagainya. Senang e-sport, tadi ada pengembangan e-sport, saya juga baru tahu itu, bagus. Kemudian tadi untuk kegiatan konkretnya, satu lagi ada kegiatan keagamaan ya. Jadi untuk tetap mempertahankan tadi yang pertama adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita artinya mempertahankan kegiatan yang dari dulu, dari desa, dari awal kita sudah ikuti, kemudian kita di kampus itu biar jangan hilang lah. Nah, selanjutnya mungkin tadi gambaran tentang PMI atau misalkan tentang rayon. Ini rayon Garuda tadi ya? Iya benar. Itu
sudah mencakup berbagai penjelasan tentang bagaimana kegiatan di PMI, terus apa itu PMI sendiri, kemudian apa saja sih yang kita lakukan di dalam PMI seperti itu. Nah, mungkin terakhir nih Mas-mas dan Mbak-mbak sebelum kita tutup, sepertinya tentang PMI bisa tanya-tanya lebih jauh nih kalau misalkan ada sahabat-sahabat semua ya, terutama sahabat-sahabat di UNES yang mau tahu tentang PMI, kira-kira bisa menghubungi siapa nih? Mau tanya misalkan bisa menghubungi semuanya atau bisa menghubungi Mas Ainun aja? Mas Ainun aja ya? Mungkin bisa dicantumkan ya nomornya Mas Ainun di bawah sini. Oke. Ya, jadi untuk mungkin teman-teman mahasiswa baru ya. Iya. Ini terkhusus buat yang berada di Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keolahragaan dan Fakultas Teknik. Silakan bisa menghubungi nomor di bawah. Ngomongin nomor di bawah ini. Nanti bagian editor ya. Jangan lupa kepo Instagramnya juga. Oh, di Instagramnya. Instagramnya apa? Rayani PMI Raga. PMI Raga. Iya. Itu bisa di follow ya. Follow, jangan di like aja, di follow. YouTube juga ada. YouTube. Oh ya, untuk YouTube PMI Raga sendiri sekarang kita juga sedang mengolah ya. Karena memang di era digital seperti sekarang, kalau kita nggak ngikut perkembangan zaman kan ya nanti tergerus zaman. Ya, tetap kita punya channel YouTube juga. Ya. Mungkin bisa dicari namanya Rayon Garuda, Komisariat Al-Ghazali Semarang. Komisariat Al-Ghazali Semarang. Iya. Oh, berarti tadi kan ada Rayon Garuda, kemudian komisariat di tingkat universitas itu namanya Al-Ghazali ya, Mas? Iya, benar, Al-Ghazali. Komisariat Al-Ghazali Semarang. Iya. Tadi YouTube-nya namanya Rayon Garuda, Komisariat Al-Ghazali Semarang. Di subscribe ya. Dan follow Instagram. Oke. Mungkin terakhir tadi sudah dijelaskan untuk kontak person dan info lebih lanjut bisa ditanya-tanyakan ke akun-akun tadi. Jadi bisa DM atau misalkan bisa langsung chat ke nomor di bawah ini, nanti diedit sama editor. Oke. Kemudian terakhir Mas, mungkin kita ajak sahabat-sahabat di semua ini, terutama sahabat-sahabat UNES ini untuk ikut PMI, karena tadi PMI itu lebih PMI sangat luar biasa lah. Tadi dari awal sudah dijelaskan, sudah gambarin kesan-kesannya di PMI. PMI itu sangat wow banget, PMI itu sangat banyak banget wadah belajar dan lain sebagainya. Oke, jadi terakhir kita ajak sahabat-sahabat semua untuk daftar PMI. Monggo. Mungkin bisa bareng-bareng atau ganti-gantian aja. Ganti-gantian aja. Dari Mbak. Briefing soalnya. Ini ajaknya gimana ini? Dari awal. Jadi mungkin ganti-gantian aja. Mbak siapa? Ulfa. Oh ya, Ulfa. Kalau dari saya karena di Fakultas Ilmu Keolahragaan mungkin untuk mahasiswa ilmu keolahragaan khususnya, mari kita ikut PMI karena dari tadi yang sudah dijelaskan sekian banyak keunggulan dan sekian banyak kegiatannya. Monggo ikut PMI karena PMI itu spesial dan sangat mantap. Oke. Ini mahasiswa juga ya. Next. Untuk adik-adikku semua, mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan, jangan lewatkan untuk daftar ya PMI. Kapan lagi dapat lingkungan yang positif dan semuanya komplit. Yuk kita tunggu. Mantap. Ini cocok jadi dosen. Oke, buat adik-adik saya mahasiswa baru tahun 2021 ini ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, monggo gabung PMI. Kapan lagi kita belajar bareng, seneng-seneng bareng. Jangan sampai lupa daftar. Oke. Halus sekali ya. Sangat halus, sangat tenang. Ini terakhir Mas Ainun harus semangat ini. Oke. Ya. Oke, mungkin bagi teman-teman mahasiswa baru ya, terutama Universitas Negeri Semarang yang terkhusus lagi yang berada di lingkupnya Rayon Garuda, yaitu di Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik dan Fakultas Keolahragaan. Nah, ayo mari ikut dan bergabung di PMI
dan apa di PMII kita akan belajar bersama, kita akan belajar banyak hal dan tentunya belajar menjadi mahasiswa yang benar-benar mahasiswa. Oke, Iya. mantap. Kan? Oke, tadi sudah ngobrol banyak ya kita tentang apa namanya kegiatan kampus, kegiatan di apa namanya Universitas Negeri Semarang ini, khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Fakultas Teknik. Ya, mungkin itu yang bisa kita ngobrolin ya. Mungkin lain kali bisa ngobrol lagi ya tentang kampus dan tentang PMI itu sendiri. Kayaknya banyak yang mau saya tanyakan lagi gitu. Iya. Mungkin itu saja. Di lain kesempatan kita lanjutkan lagi. Untuk saat ini kita cukupkan dulu ya. Terima kasih kepada para mas-mas dan mbak-mbak narasumber dari Rayon Garuda. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, jaga kebahagiaan juga. Oke, mungkin itu saja untuk podcast pergerakan pada episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, editor siap ya? Oke, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.